Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erwin Prayudi dari Universitas Darul Analis Sampit dengan program studi manajemen dengan NIM 2461 2011 02222. Saya akan menjelaskan bagaimana itu mengenai ekonomi moneter. Kemudian slide yang kedua itu adalah mengenai fungsi moneter secara umum. Yang pertama, mengendalikan inflasi. Kedua, mendorong pertumbuhan ekonomi. Ketiga, menjaga stabilitas nilai mata uang. Kemudian yang keempat, menstabilkan sistem keuangan. Kelima, menjaga lapangan kerja. Enam, menyimbangkan neraca pembayaran. Ketujuh, mencegah fluktuasi siklus bisnis. Dan kedelapan, mendukung iklim investasi. Kemudian slide yang ketiga, pengertian uang. Uang adalah segala sesuatu yang diterima secara umum sebagai alat pembayaran, alat tukar, penyimpan nilai, dan satuan hitung dalam kegiatan ekonomi suatu negara. Kemudian ada fungsi utama uang, yaitu adalah yang pertama, alat tukar menggantikan sistem barter. Dua, satuan hitung memudahkan penetapan harga dan perbandingan nilai barang atau jasa. Tiga, menyimpan kekayaan untuk digunakan di masa depan. Kemudian ada fungsi turunan uang, alat pembayaran utang, alat pemindahan kekayaan atau transfer properti. Kemudian ada pengukur harga dan pendorong kegiatan ekonomi. Kemudian ada slide yang keempat tentang sejarah perkembangan uang secara global. Yang pertama, sebelum uang, sistem barter. Dua, uang barang, penggunaan barang bernilai dalam kurung gandum atau barang. Tiga, uang logam, standar logam mulai era Lydia atau sama dengan 600 sebelum Masehi dan Yunani sebelum 560 Masehi. Empat, uang kertas pertama di Cina abad ke-7, penyebar ke Eropa abad ke-17. Kelima, digital dan kripto, e-wallet dan cryptocurrency di era modern. Kemudian ada slide yang kelima, yaitu perkembangan uang di Indonesia. Zaman kerajaan, barter, kerang, manik-manik, logam seperti magobok mulai abad ke-12 hingga 14. Kemudian kolonial, uang VOC, reject the leather, uang kertas VOC 1748, pendukung Jepang sampai dengan dalam kurung 1942 sampai 45. Uang invasi Jepang setelah Perang Dunia II diperkenalkan mata uang Nika, lalu ori, kemudian ori dan rupiah. Ori diterbitkan Oktober 1946, rupiah resmi sejak 1949 sampai 1950. Bank Indonesia sejak nasionalisme de Java Bank ke BI dari 1951 sampai 53. Perum Peruri sejak 1971 bertanggung jawab mencetak uang rupiah, uang logam dan kertas modern, koin awal 1951, kemudian pecahan hingga 1000 rupiah, digital rupiah, Garuda Project sejak 2022 sampai CBDC yang sah. Kemudian slide yang ke-6 yaitu ada jenis-jenis uang berdasarkan berbagai klasifikasi, yaitu yang pertama menurut lembaga penerbit, uang kartal dalam kurung fisik, kertas dan logam, uang giral, saldo bank, cek, kartu debit. Yang kedua, menurut bahan, logam, emas, perak, tembaga, kertas, banknote dan modern. Tiga, menurut nilai bahan, uang penuh, nilai intrinsik, nilai minimal misalnya koin emas, uang tanda, nilai nominal bahan misalnya uang kertas. 4. Menurut bentuk modern, uang digital, e-wallet, CBDC dan kripto. Kemudian ada slide yang ketujuh, yaitu peran bank dalam perekonomian. 1. Menerbitkan uang dan mengendalikan jumlah uang beredar, BI sebagai bank sentral. Kedua, menjalankan fungsi intermediasi, menghimpun dana masyarakat dalam kurung tabungan dan menyalurkan kredit untuk konsumsi dan investasi. 3. Mendukung stabilitas sistem keuangan, menjaga likuiditas bank dan pengawasan risiko. 4. Pelaksana kebijakan moneter, mengatur suku bunga,
operasi pasar terbuka untuk menjaga inflasi dan pertumbuhan. 5. Menyediakan jasa keuangan, pembayaran, transfer, valuta asing, teknologi finansial. Yang keenam, menjadi pemegang cadangan devisa, menjaga stabilitas nilai tukar. Ketujuh, promosi inklusi keuangan, akses ke layanan keuangan melalui digitalisasi dan e-money. Kemudian ada slide yang ke-8 yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan uang. Menurut teori liquidity referensi Jones Miar Keynes, ada 3 motif utama pemegang uang yang mempengaruhi permintaan uang. Motif transaksi, kebutuhan untuk bertransaksi sehari-hari. Semakin tinggi pendapatan atau jumlah transaksi, semakin besar permintaan uang. Motif berjaga-jaga atau dalam kurung precautionary, uang disimpan sebagai cadangan menghadapi ketidakpastian, misalnya sakit, musibah, dan musibah. Motif spekulasi, uang disimpan untuk menghindari kerugian dari perubahan suku bunga atau harga aset, misalnya obligasi. Kemudian ada slide yang ke-9 yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan uang. Yang pertama, pendapatan real, suku bunga, tingkat harga atau dalam kurung inflasi, pertumbuhan ekonomi atau produksi, fasilitas kredit dan metode pembayaran, selera ataupun preferensi masyarakat, ekspektasi atau harapan ekonomi, tingkat kekayaan atau kesejahteraan, tingkat pengangguran, kondisi politik dan eksternal, perubahan teknologi. Kemudian ada slide yang ke-10 yaitu penawaran uang, money supply. Penawaran uang adalah jumlah total uang yang tersedia dalam perekonomian pada suatu waktu tertentu, mencakup uang kartal, dalam kurung uang fisik dan giral saldo rekening bank. Jenis-jenis penawaran uang yaitu monetary base atau MO, uang kartal plus cadangan bank di BI. Kemudian ada M1 yaitu MO plus uang di rekening giro. Yaitu ada M2 yaitu M1 plus tabungan jangka pendek dan dana pasar uang. Kemudian ada slide yang ke-11 yaitu tentang faktor penentu penawaran uang. Faktor penentu penawaran uang yaitu menjadi ada 3, kebijakan moneter BI, kredit perbankan, dan intervensi nilai tukar. Kemudian kebijakan moneter BI terbagi menjadi 3 juga, yaitu 1. Operasi pasar terbuka, 2. Suku bunga acuan, 3. Rasio cadangan wajib. Kemudian kredit perbankan, bank komersial menambah money supply lewat pemberian kredit, dana dipinjaman dan disimpan, terjadi efek money multiplier. Kemudian yang terakhir yaitu intervensi nilai tukar. BI dapat membeli atau menjual devisa untuk mengelola cadangan dan stabilitas rupiah, mempengaruhi likuiditas domestik. Kemudian ada yang slide ke-12 yaitu tentang peran Bank Indonesia sebagai bank sentral. Berikut fungsi utama BI terkait penawaran uang dan stabilitas ekonomi. Yang A, penetapan dan pelaksanaan kebijakan moneter. B, mencetak dan mengelola uang rupiah. C, menjaga stabilitas sistem keuangan. D, regulator dan pengawasan perbankan. E, menjaga stabilitas nilai tukar dan cadangan devisa. F, menjaga kepercayaan publik terhadap rupiah. Kemudian ada slide yang ke-13 yaitu tentang fungsi dan peran bank umum. Bank umum adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat dalam kurung tabungan giro deposito dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit ataupun pembiayaan. Bank umum juga menyediakan jasa sistem pembayaran dan valuta asing sesuai undang-undang perbankan terbaru. Kemudian ada penghimpunan dana dari masyarakat atau tabungan giro deposito, penyaluran dana melalui kredit dan pembiayaan bagi individu, usaha, dan pemerintah. Kemudian ada layanan sistem pembayaran, transfer, cek, giro, clearing, e-banking, kartu debit atau kredit. Kemudian ada transaksi valuta asing dan penerbitan surat berharga. Kemudian ada penyimpanan barang berharga, sewa safety box, penitipan efek. Kemudian ada intermediasi keuangan, menghubungkan unit surplus dalam kurung penabung dengan unit divisi peminjam. Kemudian yang terakhir itu ada analisis kredit dan risiko, menjaga likuiditas dan solvabilitas bank untuk menghindari kredit macet. Kemudian ada slide yang ke-14 yaitu lembaga keuangan non-bank LKBB. Diasumsikan mungkin perusahaan asuransi, manajemen risiko.
jiwa kesehatan aset. Kemudian perusahaan sekuritas, perantara penerbit saham atau obligasi, dana pensiun, akumulasi dan distribusi dana pensiun, leasing atau pembiayaan kendaraan, peralatan. Kemudian ada penggadaian, kredit jangka pendek dengan jaminan barang, modal ventura atau faktorin, kooperasi, simpan pinjam, kartu kredit dan lain-lain. Kemudian selanjutnya itu ada peran utama LKBB. Himpun dana dari masyarakat melalui surat berharga, premi, iuran. Kemudian ada saluran dana ke berbagai sektor. Misalkan kayak konsumsi, modal kerja, investasi. Kemudian ada fasilitas transaksi dan likuiditas. Misalnya penggadaian, penjualan surat berharga, mudah dicairkan. Dan yang terakhir itu ada alokasi pendapatan, termasuk membantu masyarakat merencanakan masa depan lewat investasi, pensiun, dan proteksi risiko. Kemudian ada slide yang ke-15 tentang sinergi dan peran dalam perekonomian. Itu dibagi menjadi 6 kategori. Yang pertama, intermediasi, transfer dana dari penabung ke peminjam, memacu investasi dan pertumbuhan ekonomi. Kedua, transmission role, mendukung sistem pembayaran efisien, cek, giro, kartu, dompet digital. Kemudian yang ketiga itu ada likuiditas dan akses keuangan. Itu termasuk menyediakan cadangan likuiditas dan akses dana untuk berbagai kalangan. Yang keempat, pengurangan risiko, diversifikasi instrumen keuangan, analisis informasi kredit. Yang kelima ada skala ekonomi dan inklus, layanan keuangan lebih murah dan merata karena ekosistem yang besar. Yang keenam, distribusi keadilan, menyediakan akses model ke berbagai lapisan masyarakat untuk kegiatan produktif. Dan untuk slide yang ke-16 itu tentang pengawas. Ya, pengawas termasuk pengawasan akuntabilitas. Termasuk itu juga disebut OJK, yang panjangan Otoritas Jasa Keuangan. Bertugas mengawasi semua lembaga bank dan non-bank sejak 2014 sampai sekarang sebagai lembaga independen yang menggantikan berbagai peran BI. Kemudian ada slide yang ke-17 tentang proses penciptaan uang giral oleh Bank Umum. Bank Umum sendiri menciptakan uang giral, saldo, giro ataupun tabungan nasabah, bukan hanya melalui setoran tunai, tapi juga melalui mekanisme internal. Itu juga dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama distribusi. Masyarakat setor uang kartal atau dalam kurung tunai ke bank pencipta primary deposit. Yang kedua, transformasi, bank beli surat berharga dan membukukannya ke deposito atau giro nasabah membentuk quasi money. Yang ketiga ada pemberian kredit, loan deposit. Bank pinjaman dana dan langsung mencatat kredit sebagai giro nasabah, derivative deposit. Hanya sebagian kecil kemungkinan cadangan atau reserve disimpan sementara sisanya dilepas sebagai pinjaman. Itulah yang menciptakan uang baru di sistem. Dan ada slide yang ke-18 yaitu tentang money multiplier atau juga sering disebut itu penggadaan uang. Money multiplier menunjukkan beberapa besar uang beredar seperti meningkat akibat injeksi uang primer. Faktor yang mempengaruhinya yaitu adalah currency ratio. Makin tinggi orang pegang tunai, makin rendah multiplier. Time and saving deposit ratio. Lebih banyak deposit sih mempengaruhi cadangan serta multiplier. Reserve ratio, semakin kecil rasio cadangan wajib, semakin besar lipatan uang giral. Kemudian ada slide ke-19 tentang keterbatasan model. Mungkin ini meski model ini ideal sebagai pengantar, realitanya multiplier tidak selalu stabil di dunia modern. Bank bisa memilih memegang excess reserve, cadangan ekstra. Masyarakat bisa menyimpan sebagian besar uang secara tunai atau uang kripto atau digital. Kebijakan BI kini lebih fokus pada suku bunga dan inflasi, bukan jumlah uang beredar. Ada slide yang ke-20 yaitu tentang bank sentral. Nah, kita membahas bank sentral nih. Bank sentral adalah lembaga pemerintah
yang bertugas mengawasi sistem moneter, menerbitkan mata uang, dan mengelola kebijakan moneter negara. Ia juga bertindak sebagai bank untuk pemerintah dan bank-bank umum, serta memiliki kewenangan penuh atas pasokan uang dasar yang disebut juga monetary base. Nah, kemudian ini ada tujuannya nih. Tujuan utama Bank Sentral, terutama Bank Indonesia, yang antara lain ya disebut yang pertama, stabilitas nilai rupiah terhadap barang dan jasa, inflasi terkendali. 2. Stabilitas nilai tukar terhadap valuta asing. Nah, kemudian itu ada secara lebih umum berdasarkan teori inflasi juga mencakup yang pertama kendalikan inflasi, bisa disebut juga price stability. Kemudian dukung tingkat pengangguran rendah dan pertumbuhan ekonomi, dan juga jaga stabilitas pasar keuangan dan nilai tukar. Kemudian kita ada slide yang 21 yang masih tentang bank sentral nih, yaitu fungsi bank sentral. Bank sentral menjalankan berbagai fungsi strategis dalam sistem moneter dan keuangan. A. Kebijakan moneter. B. Sistem pembayaran. C. Bank of Banks, dalam kurung ada Bankers Bank. Yang D. Leader of Last Resort, atau biasanya disingkat LOLR. Kemudian yang E, pengawasan perbankan dan sistem keuangan. Yang F, manajemen cadangan devisa. Yang G, penasihat pemerintah. Dan yang H, riset ekonomi dan statistik. Kemudian ada slide yang kedua, itu tentang ringkasan tugas dan wewenang. Berdasarkan undang-undang dan tugas operasional, Bank Sentral menjalankan yang pertama yaitu ada penetapan dan pelaksanaan kebijakan moneter. Yang kedua, pengaturan dan pengawasan sistem pembayaran. Yang ketiga, pengaturan dan pengawasan lembaga perbankan. Yang keempat, pengawasan stabilitas sistem keuangan. Yang kelima, mengelola pasokan uang dan mencetak valuta. Yang keenam, pemberian pinjaman dana sebagai LOLR. Yang ketujuh, ada pengelolaan cadangan devisa. Yang kedelapan, memberikan nasihat keuangan kepada pemerintah. Kemudian ini ada slide yang terakhir yang mungkin sudah selesai penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menyimak. Saya Arin Periwedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.